gitu bang. Demi apa bang? Demi generasi anak bangsa ini bang. Demi generasi manusia. Kalau mau urusan membubarkan tadi bukan berarti berani nggak bubarkan. Itu namanya udah mau perang. Itu yang terjadi di Lebanon, Afghanistan, Syria bang. Itu jangan sampai begitu. Kita dulu membina, membentuk pola pikir bang. Sama-sama kita yang bisa menyuarakan ini, kita bangun pola pikir bahwasannya itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena menzalimi yang lain, menjajah yang lain bang. Sama aja dengan penjajahan sebetulnya itu bang. Dengan budaya, dengan dasar hukum syariat Islam itu. Maaf ya bang, sebentar aja. Oke bang. Jadi kita mau ganti dengan apa? Kalau negara Indonesia bang, bukan hanya Aceh aja. Kota-kota lain, provinsi lain udah menerapkan hukum negara kok berdasarkan Pancasila. Udah, ya udah. Itu aja dilakukan udah aman. Negara Eropa melaksanakan sistem kenegaraannya dengan dasar-dasar hukum negaranya, ya udah dilakukan seperti itu aja, aman-aman aja kok. Tanpa harus memaksakan diri kita bang, dengan syariat Islam, dengan Islam kafah. Itu yang salah pola pikir kita bangsa, maaf ini, bahkan pejabat Indonesia saat ini, sedang memperjuangkan Islam kafah bang sebetulnya. Itu informasinya begitu bang, tetapi tidak tahu makna hakikat di balik itu dan efek yang akan terjadi. Pak Cakra ini menyuarakan ini loh efeknya. Jadi sebelum diterapkan bang, kita pertimbangkan sebaik-baiknya lah. Jangan gerasa gerusuk kita bang, lihat dari pengalaman umat atau negara lain yang sudah menerapkannya bang. Ternyata kurang cocok bang. Apalagi negara Indonesia. Para pendahulu kita, pahlawan kita sudah sepakat. Negara berdasarkan Pancasila. Bukan negara berdasarkan syariat Islam. Bukan. Jadi jangan kita paksakan bang. Dan kalaupun kita tidak terapkan syariat Islam, kita tidak akan masuk neraka bang. Yakinlah. Kalau kita mengasihi sesama manusia, sesama warga negara Indonesia, saya yakin masuk surga bang. Intinya begitu. Bang Gaipin, Silakan, Bang Gaipin. Ya, bang. Ya. Sepertinya warga Aceh saudara kita di situ kalah sama teman saya yang Tarsan di tengah hutan Kalimantan. Lebih primitif kayaknya orang-orang Aceh ini. Teman saya Tarsan, walaupun dia nggak pakai baju, celananya cuman nutupin si anu, tapi dia tahu kok, ya nggak mungkin katanya Tarsan tidak makan teman, tidak mungkin teman makan Tarsan. Kalah lebih primitif dari Tarsan. Ya, itulah persoalannya Pak Abi Bakhtiar ya. Perlu kesadaran dan perlu perlu kejujuran intelektualitas atau intellectual honesty. Nah, kalau orang Islam tidak berani jujur secara intelektual, maka perlu kita gugat intelektual itu sendiri atau nilai-nilai moralitas yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri yang mereka anut. Nah, kalau moralitas itu terkait dengan konsep Tuhan yang ada dalam Islam itu bermasalah, termasuk terkait juga dengan ajaran Nabi yang dianut, yang diyakinkan oleh umat Islam juga bermasalah, tergantung juga terkait dengan moralitas Nabi itu sendiri juga bermasalah, maka semua itu perlu kita bahas secara terbuka, secara ikhlas. Permasalahannya di mana, jalan keluarnya itu bagaimana. Yang jelas, seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Kevin dan Pak Asin, bahwasanya syariat Islam itu tidak mengangkat maruah manusia, tidak mengangkat maruah bangsa, tidak mengangkat manusia kepada peradaban yang maju mulia. Tidak ada satu negara berdasarkan syariat Islam yang menjadi manusia yang manusiawi. Sejauh ini, yang kita lihat seperti yang diceritakan oleh Pak Halung tadi tentang kondisi di Nigeria sana, di Boko Haram. Itu kerja-kerja zalim atas nama manusia, ya, termasuk juga kerja-kerja orang Taliban di Afghanistan. Itu kemarin itu ada gempa di Afghanistan. Itu korban itu yang paling banyak wanita dan anak-anak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa keluar rumah. Dan orang laki-laki tidak bisa membantu menyentuh orang wanita. Jadi mereka mati di sana ditimpa oleh batu-batu dan benda-benda runtuhan bangunan. Nah, ini kan bisa kita katakan kalau kita menggunakan istilah orang Ahlus Sunnah, Allah mengazab orang Islam karena kebodohan orang Islam itu sendiri. Nah, kalau saya menggunakan doktrin itu, maka
tsunami yang ada di Aceh itu juga bisa kita klaim atau dengan argumen mereka bahwasanya tsunami itu lebih tepat kita gunakan tsunami yang ada di Aceh tahun 2004 adalah satu azab yang diturunkan oleh Tuhan kepada orang Islam. Karena kenapa? Karena kebodohan orang Islam itu sendiri. Nah, jadi kita orang Islam ini jangan jadi bodoh dan tolol dan tidak mengerti tentang kondisi alam hanya gara-gara demi iman. Jadi kalau memang syariat Islam yang ada di Aceh Anda tidak berani katakan bahwa saya perlu dibubarkan, saya tidak mengajak Anda harus sesana teriak-teriak bubar syariat Islam, bukan itu yang saya maksud. Tetapi secara pribadi, secara suara hati nurani Anda pribadi, apakah Anda setuju dan sepakat kalau syariat Islam seperti yang ada di Aceh itu dibubarkan? Nah, kalau Anda tidak bisa jawab secara jelas bahwa itu baik kalau dibubarkan, maka saya mengajak Anda untuk melakukan introspeksi. Apakah agama yang Anda anut itu sudah mengajak Anda kepada agama Islam yang rahmatan lil alamin? Nah, kalau Anda tidak bisa tunjukkan agama Islam yang seperti Anda bayangkan rahmatan lil alamin, maka perlu saya pertanyakan, ada apa? Ada masalah apa? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat terkait kepada diri kita pribadi secara internal. Nah, demikian juga pertanyaan itu perlu kita tanyakan kepada semua orang Islam. Kalau agama itu mengancam orang lain, ternyata agama Islam yang dianut oleh orang Islam bukanlah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi konsep rahmatan lil alamin itu tidak hanya sekedar slogan kalau tidak bisa diaktualisasikan dalam alam, dalam kenyataan. Nah, makanya konsep-konsep Nabi Muhammad, konsep-konsep surga, konsep-konsep neraka itu semua perlu kita gugat untuk kita bisa mengerti duduk perkaranya itu di mana. Makanya saya mengajak kaum ustadz, jangan terutama kaum ulama dan tokoh-tokoh ulama ya, kalau mereka ingin berbicara secara jujur, kalau mereka ingin membawa kebenaran, maka kebenaran itu harus mengandung fakta, bukan hanya buat slogan, hipotesa-hipotesa yang mereka tidak bisa buktikan dalam alam. Jadi untuk pembentukan akhlak, untuk pembentukan konsep rahmatan lil alamin, itu harus bisa diaktualisasikan dalam alam. Kalau enggak ya hanya slogan dan angan-angan hanya belaka. Apalagi kalau slogan dan angan-angan itu digunakan untuk mengancam umat lain atas nama Tuhan, atas nama konsep hukum Islam dan lain-lain. Nah, kalau itu caranya yang sudah jelas, sejauh ini Islam hanya jadi bumerang, hanya jadi penyakit, hanya jadi membawa manusia, hanya merendahkan diri martabat manusia kita sendiri. Jadi kita harus berani memperdayakan konsep Tuhan, konsep ajaran doktrin, termasuk ya Nabi Muhammad yang diyakinkan oleh orang Islam. Kalau memang kerja Nabi hanya untuk mengazab umat lain, konsep itu sendiri perlu kita gugat, perlu kita pertanyakan, perlu kita bahas secara ikhlas. Sehingga anak-anak kita ini yang kecil-kecil, anak didik kita ini ya, seperti judul yang kita angkat ini, agar mereka tidak jadi korban. Ya keputusan orang tua ini ini yang menentukan kualitas anak kita ke depan, anak didik kita ini, kependidikan anak kita ke depan. Saya kira demikian dulu Pak Abi. Jadi sepakat Bang Cakra. Ya. Lagi pula kecerdasan saya ini, otak saya di dalam kepala saya ini meronta-ronta, menendang-nendang mau keluar dari kepala saya. Biji mana mungkin Tuhan yang Maha Esa kok punya calok, punya kurir. Tuhan yang Esa kok punya calok, punya kurir, tuh biji mana coba? Kamu diam dulu, Asin. Kalau yang punya kurir, punya calok itu bukan Tuhan, itu kaisar, raja. Ya, kok punya kurir, punya calok, biji mana itu ceritanya? Silakan. Selamat sore, Pak Cakra. Mungkin akan lebih baik kita nggak menyerang personal gitu ya. Mungkin kalau lebih baik ditanyakan kepada Pak Abi nih. Sebenarnya Pak Abi lebih setuju negara kita itu mendirikan syariat atau menjadikan jati diri kita itu Pancasila gitu? Negara kita ini sudah final. Kalau abang tanya begitu, pertanyaan yang keliru ya. Sudah final.
dasar negara kita sudah jelas. Bagaimana saya mau setuju diterapkan syariat Islam di sini? Itu pertanyaan yang keliru ya. Pertama. Terus yang kedua begini, tentang syariat Islam ini kan aturan agama ya. Aturan diturunkan di agama. Nah sekarang begini, Bang Cakra, saya mau tanya abang nih. Tunggu dulu Pak. Tadi kan berarti Bapak sudah memutuskan untuk menjadikan Pancasila itu jati diri bangsa kan? Berarti sudah fix ya? Sudah final. Jati diri bangsa kita itu Pancasila ya? Berarti nggak ada lagi hukum-hukum lain di luar itu ya? Iya, sudah final saya bilang. Tapi begini, abang perlu tahu ya, kita ini kan hidup di negara satu negara ini mempunyai aturan negara, dan harus abang tahu bahwa kita juga terikat oleh aturan agama, gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya Pak Abi. Ya, sekarang abang terikat. Ini pendusta. Nggak ada aturan agama itu mengikat. Iya. Salah Sekarang ini. sekarang Sudah gini, bocah tua nakal ini. ketika kita Pendusta tinggal lagi. di suatu negara, Kamu pasti tidak beragama, makanya kamu bilang tidak ada aturan agama yang mengikat. Tunggu Makanya dulu, Pak otak Sin, itu tunggu dulu, Pak diasah Sin. dulu. Sekarang gini Pak Abi, kita nggak bisa berdiri di dua kaki gitu loh. Kita ketika berada di suatu negara harus berdiri di satu kaki, mau memilih Pancasila atau syariat agama. Nah, ketika kita memilih Pancasila, berani nggak Pak Abi menolak orang yang mau memaksakan syariat Islam itu didirikan di Konoha ini? Kalau Pak Abi berani, berarti memang Pak Abi benar-benar tegak di satu kaki, yaitu Pancasila. Tetapi kalau Pak Abi, saya tanya balik abang ya, jangan tanya saya terus. Sekarang saya tanya, abang ini misalnya sebagai Kristen ya, saya sebagai Islam. Kira-kira aturan yang diterapkan oleh agama, abang ikut tidak? Walaupun abang ini berada di suatu wilayah negara, abang ikut tidak aturan agama? Saya tanya. Tentu kekristenan itu mengikuti aturan agama Pak Abi, tetapi tidak memaksakan aturan-aturan yang ada di Kristen itu menjadikan ideologi suatu bangsa. Nah, di mana saya juga tidak setuju karena kan sudah final, negaranya sudah final, dasar negara sudah jelas. Itu makanya saya mau tanyakan, abang ini mengikuti aturan agama tidak, kan begitu. Jadi itu kan kembali ke pribadi masing-masing, ya. Tidak harus menjadi dasar negara. Pertanyaannya itu mengikuti ajaran agama atau budaya, Pak? Bapak ini plan. Kalau mengikuti ajaran agama pasti kasih sayang, rahmatan lil alamin, hablum minan nas. Bapak bocah tua nakal ini dari tadi ku dengar penyampaiannya mengikuti budaya Arab. Masalahnya ini memaksakan Lucu kali. mau menggantikan ideologi Pancasila itu. Bau sekali kamu ngomong itu, Asin. Orang ngomong lain, mendingan saya ngomongnya ngomong Bang siapa nih Kevin? Begini Pak Bobi, ini saya jelaskan sedikit ya. Sebelum saya kasih kesempatan kepada Pak Arif, lagi sabar menunggu ya. Argumen yang Anda tuangkan, kenapa ini bermasalah, ini yang sudah saya dengar banyak dari para cendekiawan Muslim, ketika di satu segi mereka begitu cerdik memberi argumen tentang kesetiaan terhadap satu sistem, misalkan Pancasila. Tetapi di belakangnya itu ada argumen yang lain yang dianggap lebih sempurna. Karena misalkan tanpa syariat Islam itu bukan agama Islam. Nah, ketika para cendekiawan Muslim berdiri dalam posisi itu, mereka yang sesungguhnya yang mereka katakan begini, sebelum adanya syariat Islam ditegakkan di muka bumi ini, maka Islam itu tidak akan sempurna dan tidak memenuhi perintah Tuhan. Artinya orang Islam itu mengalami satu cognitive dissonance antara keyakinan dan antara yang tentang sistem yang dihidupkan sehari-hari. Nah, inilah persoalannya, sehingga pembentukan akhlak dan Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak mungkin terwujud karena butir-butir yang ada dalam butiran syariat Islam itu sangat bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.
Dan juga tentunya sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam Pancasila atau hukum konstitusi setempat. Misalkan pasal 29 yang menjadikan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bernarasi menurut intelektual kita masing-masing. Nah, itu semua tidak berfungsi kalau syariat Islam ini berlaku. Syariat Islam ini tidak tidak peduli tentang suara hati dan fitrah manusia. Yang dipedulikan adalah persoalan pembunuhan mental atas nama Tuhan, atas nama hukum-hukum Islam, sehingga orang Islam tidak punya pegangan yang tepat yang bisa menghasilkan ketentuan kebenaran yang dimaksud. Karena kalau terbalut dalam keyakinan yang buta, apalagi hasil yang dimaksud itu adanya pada ketika kita mati, ketika dunia ini dihancurkan dan lain-lain, inilah yang membuat orang Islam terperogok dalam pembodohan, karena bisa dibodohkan dan bisa ditipu, mudah sekali ditipu. Makanya Anda dengar tidak begitu asing lagi kita mendengar slogan-slogan dan statement-statement dari para ustadz yang tidak masuk akal. Dan itu kan bahan-bahan yang demikian perlu kita bahas sehingga jangan jadi standar pendidikan nasional. Apalagi pendidikan-pendidikan dan kurikulum sekolah pesantren itu yang bermasalah, yang perlu kita gugat, perlu kita bahaskan bersama secara ikhlas. Makanya saya tanyakan kepada Anda secara pribadi, kalau Anda sepakat bahwasanya syariat Islam itu membawa keburukan dan onar kepada masyarakat luas, dan tentunya setiap orang tua anak-anak jangan mengajarkan bukti-bukti ajaran doktrin syariat Islam yang merusak nilai moralitas dan esensi manusia kita ini. Ya, makanya kalau Anda sepakat, ya paling kurang dalam suara hati kita kecil ini tidak bisa menerima tentang perlakuan syariat Islam. Paling kurang itu. Bukan saya mengajak Anda datang ke Aceh untuk pidato di Masjid Raya dan di mana-mana untuk bubar. Itu saya tidak mengajak Anda untuk ke situ. Paling kurang secara ide, secara sistem kita bisa menolak. Ya, dan lagi tolong diingatkan Bang Cakra, Undang-Undang Dasar 45. Ya, salah satunya begini bunyinya. Dalam bentuk apapun penjajahan di muka bumi negara Indonesia harus dihapuskan. Ya, termasuk penjajahan ya dengan dalih budaya atau syariat. Ini delik hukumnya kuat ini ya bagi mereka yang cerdas. Ini ya, ingatkan Bang Cakra. Iya, terima kasih Pak Hasin. Ya, kita kasih kesempatan dulu Pak Cakra. Oke. Silakan Pak Kevin. Kemudian kita kasih kesempatan kepada Pak Arif ya, silakan. Ya, sedikit aja Pak Cakra sebenarnya dan Bang Abi ya. Perancang undang-undang peraturan syariat Islam itu apakah murni dari ulama itu sendiri atau memang itu anjuran Nabi Muhammad? Kalau memang anjuran Nabi Muhammad, saya sih kurang yakin ya. Dengan aturan-aturan rancangan undang-undangnya itu, yang merancang itu sebenarnya siapa sih? Kok banyak yang nggak setuju? Kok nilai-nilai kemanusiaannya kok hilang begitu? Menerapkan hukum syariat Islam sama aja menjajah umatnya untuk memaksakan kehendaknya sesuai undang-undang yang dia maksud. Nah, kalau memang itu rancangan undang-undangnya dari Nabi Muhammad, saya mau gugat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengatakan itu dari Allah, saya menggugat Allah. Saya katakan, Allah kenapa begini? Kamu terapkan di bumi kami manusia di bumi saat ini. Di mana kasih sayangmu? Ya. Silakan Pak Cakra. Ya, benar Oke, sekali. begini, Pak. Bang Cakra, saya tanya dulu ke Bang Kevin ya. Menurut Bang Kevin, kira-kira syariat Islam mana yang merugikan orang lain itu di mana? Mungkin Abang bisa jelaskan dulu mana, contohnya mana? Maaf Bang Abi, maaf ya Bang Abi, saya salah. Itu sudah banyak sekali yang disampaikan Pak Cakra. Mungkin lebih cocoknya Pak Cakra menyampaikan sama saja. Bahwasanya banyak sekali lah ya, yang tidak manusiawi gitu loh Bang Abi. Maaf ya. Itu ya Pak Cakra, silakan Pak. Ya, oke, baik, saya tanggapi. Begini, Pak Abi, saya tanggapi pertanyaan yang Anda tanyakan kepada Pak Kevin, persoalan
efek negatif yang dideritakan oleh masyarakat. Salah satunya ini, karena banyak sekali kita tidak bisa sebutkan satu persatu dalam kembali ini, secara singkat dulu, secara kerangka bahwasanya tujuan dan misi syariat Islam itu bukan kepada pendidikan, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada untuk mengangkat maruah dan jati diri manusia kita ini. Bukan ke situ, tetapi tujuannya kepada untuk menjajah mental termasuk fisik kita manusia. Nah, itu misi akhir, sehingga untuk mendirikan itu semua atas nama agama. Nah, jadi ini persoalannya. Jadi detail-detail yang Anda tanyakan, contoh misalkan yang kecil-kecil dulu tentang pemaksaan jilbab terhadap kaum wanita. Alasannya agar mereka ini melambangkan akhlak yang baik. Dalam alam ternyata itu bukan demikian. Akhlak itu tidak bisa dilambangkan dengan selembar kain di atas kepala. Nah, kalau memang akhlak seseorang itu baik, itu akan keluar tanpa adanya kain yang dipakai di atas kepala oleh seorang wanita. Nah, jadi jilbab atau kewajiban pakai jilbab atau cadar yang harus tutup badan seluruhnya itu bukan lambang akhlak, bukan lambang kelakuan, bukan juga lambang kejujuran seseorang, bukan juga lambang intelektual seseorang, dan bukan juga lambang moralitas dan spiritualitas seseorang hanya gara-gara pakai jilbab. Makanya Anda lihat kaum cewek-cewek dan ibu-ibu yang pakai jilbab itu moralitasnya itu belum tentu orang baik-baik. Nah, itu persoalannya. Jadi kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu misalkan yang terkait dengan jilbab itu perlu yang diterjemahkan jilbab itu perlu dimaknakan kembali, dan ada hak wanita untuk mengargumenkan terhadap pengewajiban jilbab atas mereka yang tidak mau pakai jilbab. Nah, kemudian yang kedua, pemaksaan orang yang harus tutup warung di bulan puasa, sehingga mereka yang buka warung di bulan puasa disita alat masaknya. Nah, itu kan perlakuan yang sangat tidak manusiawi kepada orang yang tidak saya yakin dengan agama Islam. Nah, kenapa perkakas dan alat masak mereka disita di bulan puasa? Itu kan satu pemaksaan, suatu transgresi yang dilakukan oleh umat Islam terhadap umat yang lain. Nah, transgresi itu juga dilakukan terhadap orang Islam itu sendiri. Tadi sudah saya sebutkan tentang persoalan kewajiban jilbab terhadap kaum wanita Islam. Mamak saya tidak sepakat dengan pemaksaan jilbab. Mamak saya tidak pernah pakai jilbab. Pakai jilbab itu hanya gara-gara syariat Islam dia pakai jilbab. Itu kan persoalan transgresi. Saya jawab dulu, boleh? Saya jawab dulu, Bang. Oke. Jadi itu ya yang menjadi hal buruk ya menurut Abang tadi, ada dua itu sebagai contoh tadi ya, penerapan syariat Islam. Yang pertama tadi Abang bilang bukan kain yang ditaruh di atas kepala itu yang mencerminkan akhlak. Nah, sekarang saya tanya kembali, kira-kira orang yang pakai bikini di pinggir laut, mandi di pantai, kira-kira mencerminkan akhlak tidak itu ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai penutupan warung, saya secara pribadi sampai detik ini saya tidak setuju itu kalau di bulan puasa ditutup warung-warung teman-teman yang Kristen. Saya orang pertama yang tidak setuju, karena dia mencari nafkah. Bagaimana orang mencari nafkah, kita tutup warungnya? Itu keliru, itu bukan syariat Islam, ajaran Islam sesungguhnya begitu. Ya, itu perlu kita ketahui dulu. Makanya sampai hari ini, Sebentar, Bang Cara, aku ketawa nggak bisa nahan. sabar dulu, kamu Sebentar, izinkan ketawa. Nanti aku mules kalau nggak dilepaskan ketawa saya. Bagaimana mungkin wanita bikini yang di pantai kok dibilang tidak berakhlak? Ya, bukan. ya, kok bisa tidak beradab? Yang tak berakhlak beradab itu otak kau, bocah tua nakal. Kenapa kau mikirin bikininya? Kenapa kau mikirin bikininya? Udah tua otaknya masih mikirin bikini. Heran. Kalau kau manusia, jangan kau pikirkan bikininya, nanti isi dalam bikininya kau juga pikirkan, renungkan.
Kamu dari Akhirnya foto-foto poligami saya lagi tidak lah sempat kau. kamu, tidak pakai baju Jangan lagi kau kamu. pikirkan bikininya, anggap pada itu semua adalah Makanya keberagaman. otak kau. Ya, Tidak pakai baju kau. ini Di foto-foto. otaknya mikirin bikini, nanti dalamnya bikini kau pikirkan juga. Saya ngomong Birahi apa lagi tadi? kau. Makanya kamu Nikah lagi kau, poligami lagi kau, dengan dari Apa Tuhan yang lagi kau. tidak jelas. Tidak jelas.